Selamat siang anak-anakku, mahasiswa kelas 12. Kali ini pada pertemuan kita akan membahas tentang pola hereditas. Kita melanjutkan dari apa yang sudah pernah kita bahas di buku Mendel, yaitu penyimpangan semu. Di sini akan kita lebih konsentrasikan pada pautan seks, pautan autosomal, dan pindah silang serta berpisah. Saya ingatkan kembali, waktu itu kita pernah membahas bagaimana apabila alel dalam suatu kromosom itu mereka tidak bisa memisahkan diri, itu seolah-olah mereka saling bertautan, ya, istilahnya bisa tautan bisa pautan. Nah, di sini mari kita lihat pada skema persilangan secara dihibrid, ya, di mana dengan dua sifat beda nanti akan menghasilkan 4 macam gamet, ya. Di sini ada B kecil, B besar, K besar, K kecil, yang kemudian nanti akan menghasilkan 4 macam gamet, ya. Nah, sedangkan apabila terjadi tautan, ya, di sini kasusnya adalah untuk sifat B besar bulat dan K kecil kulit yang keriput itu bertaut, ya. Dan yang kebalikannya yaitu yang lonjong dengan yang kisut itu saling bertautan. Nah, maka hanya ada 2 macam gamet yang terbentuk. Jadi dalam hal ini tentu saja akan lebih sedikit jumlah macam gametnya pada tautan. Di sini mari kita perhatikan, ya, bagaimana pautan itu terjadi, ya. Apabila satu kromatid di mana lokus pada gen 1 dan gen 2 itu berdekatan, itu memungkinkan terjadinya pautan. Sedangkan bila letak lokus yang berisi gen itu jauh, maka itu tidak memungkinkan terjadinya pautan, baik itu dari kromosom yang beda ukuran maupun satu kromosom tetapi letaknya berjauhan. Berikutnya saya akan memasuki apa sih dasar dari peristiwa pautan ini. Yang pertama kali diteliti oleh Thomas Han Morgan pada tahun 1991, yang melihat kenyataan bahwa di populasi lalat buah namanya Drosophila itu kok ketika dilihat dari matanya, ya, ada mata merah dan ada mata putih. Ternyata setelah diteliti mata putih itu lebih banyak pada yang berjenis kelamin jantan. Nah, bisa kalian perhatikan, ya, seperti apa sih Drosophila, ya. Bila kita punya buah yang dibiarkan terbuka, maka ada banyak serangga-serangga kecil yang mendekatinya. Nah, itulah Drosophila, ya. Kenapa digunakan Drosophila? Nah, ini ada alasannya. Antara lain, tentu saja, satu, karena nanti masa hidup atau siklus dari hidup Drosophila itu singkat. Dulu kamu kebagiannya enggak? Belum. Karena ambil, Cang. Terus kemudian selain itu juga ada keturunan yang banyak, serta dia mempunyai jumlah kromosom yang kecil dan jumlah ukuran kromosomnya besar dan mudah diamati. Pakai ini. Oh enggak. Berikutnya mari kita lihat apabila galur murni tersebut dikawin silangkan dengan yang berbeda sifat, ya. Di sini terlihat bahwa ada yang bermata merah dengan jantan bermata putih, ya. Nah, pada keturunan pertama itu ditemukan 100% semuanya bermata merah, ya. Kemudian dikawinkan dengan sesamanya, dan di sini ada rasio dari yang mata merah itu ditemukan lebih banyak, di mana yang betina mata merah itu mencapai 50%, yang mata putih mencapai 25%, ya. Kemudian 25% jantan mata putih. Nah, di sini terlihat jelas, ya. Kenapa, ya? Kira-kira menurut kamu
kok banyak yang bermata merah dengan jenis kelamin yang betina? Apakah kalian mulai bisa menduga dalam hal ini peristiwa tersebut? Ya, baik. Ya. Nah, kalau ini sekarang kita kasih notasi ya dari tadi persilangan tadi kita beri notasi genotipnya. Ya, misalnya yang betina bermata merah kita beri inisial. Oh iya, ini kita sertakan ya, X untuk betina dan XY untuk jantan. Lalu kita beri alelnya ya. Di sini dinyatakan Drosophila bermata merah ya dengan genotip M besar M kecil. Berarti merah heterozigot ya. Sedangkan untuk yang jantan M besar X, M besar dan Y ya. Jadi cuma pada M besar saja yang muncul itu menunjukkan mata putih. Nah, setelah pada keturunan F2-nya ini ditemukan lebih banyak variasi, yaitu mata merah 25% dari yang betina juga mata putih. Jadi imbang ya. Kemudian ada mata merah lagi pada jantan dan cuma mata putih yang betina. Nah, itu yang terjadi pada hewan Drosophila yang diteliti oleh Morgan. Bagaimana dengan manusia? Ya, ada beberapa pautan seks yang terkait dengan gender, yaitu pada peristiwa buta warna. Ini menyangkut penyakit ya, baru terlihat dan penyakit hemofilia. Selanjutnya kromosom Y, bila terpaut dengan kromosom Y-nya itu ada gen SRY ya. Oke, untuk contoh-contoh berikutnya bisa kamu cari tahu, kalian cari sumber, apalagi sih ya pautan yang terjadi pada manusia ya, baik yang terpaut secara kromosom X ataupun kromosom Y ya. Untuk berikutnya ini ada beberapa sumber yang bisa mungkin dari sini bisa kamu tambahkan lagi dan kamu cari tahu apa kelainan dari masing-masing penyakit tersebut ya. Dan sekarang silahkan kalian coba lihat apa saja nama dari kelainan tersebut ya. Kita dengan cara menjodohkan dari yang mana penyakitnya dan bagaimana kenampakannya atau genotipnya. Oke, saya rasa sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatianmu. Selamat siang.